ini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya mulai dari TK hingga ke awal masuk kuliah. Jadi pada saat TK itu saya mulai masuk TK di umur 5 tahun. Fun fact-nya, di TK itu saya cuman belajar selama 1 tahun karena waktu itu tuh gurunya tuh bilang kalau katanya udah 1 tahun aja, nggak usah 2 tahun. Jadi saya 1 tahun. Terus masuk ke SD. Di SD saya juga SD di Garut sama, tapi berbeda dengan teman-teman yang lain. Di saat teman-teman saya memilih SD di negeri, saya memilih SD di swasta. Di SD ini saya bertemu dengan teman-teman baru, terus juga banyak pelajaran baru yang sebelum itu belum dipelajari di TK. Nah, yang saya sukai waktu SD itu adalah pelajaran matematika, karena waktu itu tuh saya ngerasa kalau matematika itu nggak sesulit apa yang kita bayangkan. Apalagi banyak teman-teman saya tuh ngerasa kalau matematika itu cukup sulit, padahal kalau kita pelajari lebih lanjut itu tuh nggak sesulit itu gitu ya. Karena kalau matematika itu, menurut saya sendiri, kayak kalau kita udah paham konsepnya, pasti ke sini juga akan menjadi lebih mudah. Nah, terus waktu SD juga saya tuh kayak semangat banget ketika ada pelajaran matematika. Terlebih waktu kelas 5 sampai kelas 6 itu guru wali kelasnya itu lebih suka ke pelajaran matematika, jadi kayak sering banget gitu mempelajari pelajaran matematika, sedangkan pelajaran yang lainnya tuh kurang gitu ya. Nah, terus masuk ke SMP. Di SMP saya juga masih semangat banget belajar awalnya, sampai pas kelas 7 itu. Jadi SMP saya tuh setelah ospek setelah ospek ada yang namanya seleksi lagi buat kayak di pembagian kelasnya. Nah, setelah pembagian kelas itu kan saya udah dapat kelasnya tuh. Nah, pas udah masuk di kelas itu selama 3 tahun di kelas yang sama, nah saya tuh ngerasa kalau pelajaran matematika itu nggak semudah itu, karena waktu itu tuh ada teman-teman saya juga yang lain yang emang benar-benar pintar banget matematikanya, jadi kayak ngerasa udahlah, soalnya udah ada itu juga yang udah lebih pintar, jadi nggak belajar lagi. Nah, sampai akhirnya pas lagi deket-deketnya sama teman-teman di kelas 8. Nah, pas tahun 2020 akhir bulan Februari diberitakan bahwa sekolah libur selama 2 minggu dikarenakan ada corona. Namun berjalan sampai 2 tahun lamanya, hingga kayak ngerasa kalau SMP itu benar-benar singkat banget, karena belajarnya tuh jarak jauh, terus emang banyak banget distraksi yang emang bikin kita tuh jadi malas banget belajar. Banyak banget kayak gangguan-gangguan yang emang ngeganggu proses belajar kita. Nah, pas ketika tahun 2021 setelah lulusnya dari SMP, saya tuh memutuskan untuk dilanjut ke pesantren. Nah, di pesantren itu tuh kayak pesantren tahfiz gitu. Nah, fun fact-nya, di pesantren itu sekolahnya tuh kayak paket C gitu. Tapi pas aku mau naik ke kelas 11,
pas mau pindah dari pesantren itu ternyata belum didaftarin sekolahnya. Jadi waktu pas pindah itu uh, saya memutuskan pindah ke kayak sistem boarding school gitu. Nah pas pindah dari pesantren tahfiz itu ngulang lagi sekolahnya dari kelas 10, jadi telat 1 tahun daripada teman-teman SMP saya sebelumnya. Nah di sekolah SMA ini cukup cukup kaget untuk saya sendiri, karena dari adaptasi sebelumnya tuh pas di pesantren tahfiz kayak antara laki-laki sama wanita itu benar-benar dipisah, jadi nggak pernah tuh ketemu laki-laki sama perempuan. Nah pas di SMA ini ternyata beda, kita tuh satu kelas sama cowok sama laki-laki, semua wanita itu biasa gitu ya, tapi tetap ada batasan karena backgroundnya masih pesantren. Nah di SMA ini saya mulai kayak ngerasa semangat belajar banget, karena sebelumnya kan emang berhenti dulu sekolahnya 1 tahun, jadi kayak waktu sekolah gitu kayak bener-bener kayak dikasih hadiah gitu ya, kayak bisa lagi sekolah di saat walaupun telat tapi kayak bersyukur banget bisa sekolah lagi. Walaupun awalnya tuh kayak mikir mungkin kayak aku bisa sekolah SMA gitu ya. Nah di SMA ini tuh aku dapat beberapa pengalaman. Yang pertama tuh dari teman-temannya juga yang emang rata-rata ada beberapa yang suportif dalam pendidikan, sehingga kayak membuat saya semangat juga dalam belajar. Terus di sisi lain emang ada kegiatan-kegiatan yang buat kita tuh jadi sarana kita buat belajar gitu di masyarakat, kayak mitigasi bencana gitu. Nah di situ kayak kita belajar tentang gimana sih sikap kita saat bencana itu datang gitu ya. Nah terus di sisi lain kita juga di sana tuh belajar buat bikin bazar. Jadi dari sana tuh kayak mulai belajar dalam mengelola keuangan gitu. Nah di sisi lain waktu SMA itu juga saya tuh mulai semangat lagi belajar matematika, karena kayak lihat angka tuh kayak seru aja gitu, walaupun sebelumnya waktu SMP tuh gak suka, tapi waktu pas masuk SMA kayak karena sebelumnya gap year waktu masuk SMA nya, jadi waktu pas masuk SMA lagi tuh kayak seru banget gitu ya. Nah sampai akhirnya masuk ke dunia perkuliahan. Nah kebetulan saya pribadi itu masuk kuliah dengan jalur SNBT, di mana kita itu tes serempak se-Indonesia gitu, hingga akhirnya alhamdulillah saya lolos di pilihan kedua, yaitu di Unsil jurusan pendidikan matematika. Kesan pertama kuliah itu tentunya kaget, karena beda banget adaptasinya dari SMA, SMP, SMA sama kuliah, karena di kuliahan itu lebih ke kita nyari materi untuk belajar tuh sendiri, sama kayak lebih banyak presentasinya. Berbeda, sangat jauh berbeda dengan waktu SMA, yang mana kita tuh masih dikasih materinya tuh sama guru, masih dibimbing. Nah sedangkan kuliah tuh kayak kita mandiri, semuanya mandiri, apalagi saya tuh ngekos di Tasiknya. Terus juga dari kuliah ini juga kayak menguji kita dalam manajemen waktu, dalam mengelola keuangan, karena di kuliahan ini tuh udah sangat jauh berbeda daripada waktu SMA. Tapi walaupun begitu
saya juga ngerasa kayak termotivasi oleh teman-teman saya yang emang mereka tuh sangat semangat belajarnya, walaupun saya bukan dari background yang emang dari olimpiade, tapi dengan melihat teman-teman saya yang sangat semangat dalam belajarnya, terus emang banyak banget pengalamannya. Nah, dari mereka juga saya tuh belajar banyak hal, bahwa ya masih ada orang yang jauh di atas kita daripada kita. Jadi untuk apa kita menyombongkan diri di saat di, di atas kita tuh masih ada yang lebih baik dari kita gitu. Mungkin cukup itu aja video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.